Episode 135, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. William sama sekali tidak memperhatikan Yang Guilan. Dia menyapu alisnya ke arah preman yang berdiri di luar rumah, dan berkata dengan dingin, "Kamu masih ingin memukulku." Orang-orang itu melihat sekeliling, dan ketika mereka melihat Yang Kaifeng berlutut di tanah di dalam rumah, mereka hanya berkata, "Mundur dengan tenang." Kemudian, William membawa Jiang Wan untuk meninggalkan rumah keluarga Jiang. Sebelum pergi, Jiang Wan melihat situasi di dalam rumah dan bertanya kepada William, "William, apa yang kamu lakukan pada kakek, mengapa dia berlutut?" Jiang Wan terkejut. Adegan ini terlalu mengejutkan. Itu orang tua dari keluarga Yang. Itu adalah kakeknya, barang antik tua yang keras kepala. Pada saat ini, dia benar-benar berlutut di tanah, air mata mengalir. "William, apa yang dia bicarakan dengan orang tua itu?" William memandang Jiang Wan dan berkata, "Aku akan memberitahumu nanti. Sekarang aku akan membawamu ke rumah sakit untuk merawat luka di wajahmu. Jika meninggalkan bekas luka itu tidak akan bagus." Jiang Wan terjebak dalam beberapa kata. Dia melihat wajah samping William ingin bertanya tetapi tidak berani bertanya, jadi dia hanya bisa memberinya tatapan kosong. Saat ini, dia masih mengucapkan kata-kata licin ini. William benar-benar berubah, dia menjadi berbeda. Keamanan semacam itu adalah sesuatu yang tidak pernah dialami Jiang Wan. William sekarang sepertinya bisa melakukan segalanya. Justru karena inilah Jiang Wan merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia tiba di rumah sakit dan merawat luka-lukanya, William dan Jiang Wan pergi ke ruangan Kiki untuk menemani tidur. Besok Kiki akan dioperasi. Baik Jiang Wan maupun William tidak tertidur malam ini, dan keduanya memiliki pikiran yang hati-hati. Keesokan harinya, berita kebangkrutan keluarga yang menyebar seperti api, menyebabkan keributan di kota Sangjiang dan menjadi topik yang menarik di antara banyak orang. Keluarga yang dianggap sebagai keluarga kelas 2 di Sangjiang, terutama Yang Kaifeng, yang paling tua dari keluarga Yang. Dia dulu lebih senior di sistem provinsi. Meskipun dia telah pensiun, dia memiliki banyak siswa. Namun, keluarga Yang inilah yang bangkrut dalam semalam. Selain itu, keluarga Yang pindah dari kompleks keluarga Yang di desa keluarga Yang dalam semalam, tanpa keberadaan. Dan para siswa Yang Kaifeng saat itu, setelah kecelakaan di keluarga Yang, tanpa diduga dengan suara bulat memilih untuk diam, dan tidak ada yang mengatakan sesuatu untuk keluarga Yang. Berita ini, seperti gempa bumi kecil, menyebar dengan cepat. Bahkan di rumah sakit pun banyak orang yang membicarakannya karena hal ini sudah menjadi pemberitaan. Semua perusahaan di bawah keluarga Yang menyatakan bangkrut. Di TV, Yang Kaifeng tampaknya berusia puluhan tahun dalam semalam, dan buru-buru pergi setelah mengumumkan berita tersebut. "William, ceritakan apa yang terjadi tadi malam." Jiang Wan kaget saat pertama kali mendapat berita, dan kemudian melihat William yang sudah kembali dari berbelanja. Dia tidak percaya bahwa keluarga besar yang bangkrut dalam semalam. Apakah William benar-benar melakukan hal ini? Dari mana asalnya begitu banyak energi? William tahu bahwa dia tidak bisa merahasiakannya, tetapi dia tidak berniat mengakuinya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu." Orang tua itu menjawab beberapa panggilan telepon tadi malam. "Itu saja, kami tidak membicarakan apapun." Jiang Wan merasa ragu, terutama melihat mata tulus William, dan berkata dengan curiga, "Benarkah itu bukan kamu?" William terkekeh, dan menggaruk hidung Jiang Wan dan berkata, "Apa pendapatmu tentang kamu, apakah aku memiliki kemampuan? Jika saya memiliki kemampuan itu, mengapa saya harus dipandang rendah oleh keluarga Anda?" Jiang Wan menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata, "Saya tidak meremehkanmu. Ya, jika William memiliki kemampuan itu, mengapa dia ada di sini? Sudahkah keluarga menanggungnya selama 3 tahun? Mengapa Anda rela membuang-buang air liur semua orang?" Menatap ke arah William, yang sedang menyeringai dan bercanda, Jiang Wan tampak panik, dan bertanya, "Apakah operasi Kiki baik-baik saja hari ini?" William merangkul bahu Jiang Wan, dan berkata dengan lega, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Pada jam 9 pagi, Kiki secara resmi dimasukkan ke dalam ruang operasi. Jiang Wan dan William telah duduk di ruang operasi seperti ini, menunggu dengan cemas. Setelah 2 jam operasi, Kiki dimasukkan dengan aman ke dalam ruang operasi. Profesor Tang Hemin melepas topengnya dan berkata dengan bersemangat, "Tuan Chen, Nona Jiang, operasinya sangat sukses." Setelah mendengar ini, air mata Jiang Wan tiba-tiba meledak dan dia berguling seperti kabel yang putus, sangat bersemangat. Dia meraih tangan Tang Hemin dan berterima kasih, "Profesor Tang, terima kasih banyak." Tang Hemin melirik William dan berkata, "Saya harus melakukan semuanya.
Saya akan melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan rencana saya. 4 berbulan-bulan kemudian, Kiki dapat keluar dari rumah sakit. Terima kasih Profesor Tang, Anda telah bekerja keras. William berterima kasih padanya, lalu membawa Jiang Wan dan melihat Kiki selama periode anestesi melalui jendela kaca bangsal dengan mata penuh. Penuh cinta. Apa kau lega sekarang? William memeluk bahu Jiang Wan. Jiang Wan menganggukkan kepalanya dan menyeka air matanya. Dia menunggu terlalu lama untuk hari ini. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Jiang, Yang Guilan histeris, membuat banyak keributan di rumah. Keluarga yang bangkrut, dan Yang Guilan kehilangan dukungan keluarganya, bagaimana dengan status masa depannya di keluarga ini? Ketika Anda pergi keluar dan bertemu tetangga Anda di lingkungan itu, di mana Anda meletakkan wajah Anda? Apalagi hal ini juga menjadi pemberitaan. Pagi-pagi sekali, dia menerima beberapa pesan teks yang menanyakan dari para kakak perempuan, dan kata-katanya penuh dengan sarkasme yang menghina. Mereka sudah tua dan tulang yang kejam, kuharap aku punya hari ini, kan? Satu persatu mereka juga mengirim pesan teks untuk belas kasihan palsu, kucing menangis dan tikus ini. Yang Guilan marah dan memanggil ayah dan kakak laki-laki dan adik laki-laki keempat, tapi tidak satu orang mengangkat. Setelah memikirkannya, dia duduk di sofa dan memanggil saudara perempuan kedua. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Keluarga bangkrut, kita tidak akan melakukan apa-apa. Haruskah kita kehilangan uang? Yang Guilan panik. Dia bertanya, keluarga yang bangkrut, dan harus membayar lebih dari 1 miliar. Kekayaan keluarga yang hanya 1 miliar, apa yang harus saya lakukan dengan sisa uang? Yang Fenglan juga sangat gugup di telepon dan berkata, Guilan, jangan pedulikan masalah ini. Bagaimanapun, ayah kami tidak memberi kami banyak manfaat saat itu. Dia juga memiliki kakak tertua dan keempat di hatinya. Aku tidak peduli jika ini terjadi. Yang juga membayar sejumlah, dan saya tidak bisa masalah. Saya mendorong Anda, saudara laki-laki dan 4 saudara cepat mereka memutuskan hubungan, tapi saya dengar, masih ada 200 juta juga. Terbang dalam masalah, kalimat ini di yang kedua putri keluarga itu bercermin dengan jelas. Yang Guilan mendengar bahwa masih ada selisih 200 juta, dan dia dengan cepat berkata, oke. Saya akan memblokir mereka. Setelah menutup telepon, Yang Guilan tidak sabar untuk mengubah metode komunikasi kakak laki-lakinya, kakak laki-laki keempat, dan semua orang di keluarga yang diblokir. Setelah menyelesaikan semua ini, dia masih khawatir, menarik Jiang Guomin untuk berdiskusi. Guomin, ayo pindah, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Jiang Guomin juga mengganggu selama sehari-hari. Kamu tahu apa itu? Rumah di sana bernilai puluhan juta. Cepat keluar, dan ingat untuk membawa kembali semua uang pribadi yang kamu sembunyikan. Kalau tidak, saya akan menjual rumah pernikahan Anda untuk mendapatkan uang. Yang Guilan sangat marah, jadi dia menutup telepon. William ini benar-benar semakin buruk sekarang, dan dia masih membual. Halaman lonceng. Lelucon apa? Yang Guilan tidak menganggapnya serius. Di sini William menutup telepon, menyentuh bagian belakang kepalanya, dan sepatu hak tinggi berbunyi di belakangnya. Jiang Wan berjalan mendekat dan bertanya dengan santai, apa yang dicari ibuku? Dia ingin menjual rumah lamanya dan membeli villa. Biarkan aku mengumpulkan uang. William tersenyum. Jiang Wan mengerutkan kening dan berkata dengan curiga, membeli villa. Apa yang ingin dia lakukan? Dari mana keluarga kita mendapatkan begitu banyak uang? Tidak apa-apa, Jiang Wan, saya benar-benar membelinya. William tersenyum. Bersambung.